Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung telah berperan aktif dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bandung dengan sejarah yang kaya akan dedikasi dan komitmen untuk menyediakan pendidikan berkualitas. Dinas Pendidikan terus berinovasi untuk menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Satu aspek penting yang selalu menjadi perhatian adalah infrastruktur pendidikan, khususnya gedung sekolah dasar, yang memegang peranan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Pada masanya, proses pelaporan kerusakan gedung sekolah dilakukan secara manual. Hal ini seringkali melibatkan pengiriman laporan fisik atau komunikasi yang lambat melalui surat ataupun telepon, yang tidak selalu akurat dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk diproses. Kurangnya transparansi dan edukasi yang jelas seringkali menyebabkan perbaikan tertunda, memperpanjang waktu penanganan kerusakan, dan menimbulkan risiko bagi keselamatan siswa maupun guru. Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung merespon tantangan ini dengan menghadirkan Simpel Kerudung atau Sistem Pelaporan Tingkat Kerusakan Gedung Pendidikan Sekolah Dasar. Sistem digital ini dirancang untuk mempercepat, mempermudah, mengefisiensikan pelaporan kerusakan gedung sekolah. Dengan Simpel Kerudung, sekolah dapat mengirimkan laporan kerusakan secara real-time, lengkap dengan detail kerusakan, lokasi, tingkat kerusakan, dan bukti visual, sehingga Dinas Pendidikan dapat segera memverifikasi dan memprioritaskan perbaikan yang diperlukan. Keunggulan utama dari Simpel Kerudung terletak pada efisiensi dan transparansinya. Sistem ini memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara sekolah dan Dinas Pendidikan, memastikan setiap laporan diproses dengan cepat dan tepat. Kepala sekolah dan operator sekolah dapat dengan mudah memantau perkembangan laporan yang mereka kirim, sementara Dinas Pendidikan memiliki akses penuh untuk memprioritaskan sumber daya dan mempercepat tindak lanjut perbaikan. Dengan antarmuka pengguna yang intuitif dan fitur pengelompokan kerusakan yang jelas, ringan, sedang, dan berat, Simpel Kerudung memberikan solusi modern yang mempercepat pemeliharaan infrastruktur pendidikan. Tidak hanya mempercepat proses pelaporan dan penanganan, sistem ini juga menjamin akuntabilitas setiap pihak yang terlibat dalam menjaga kualitas bangunan sekolah. Melalui Simpel Kerudung, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung memastikan bahwa semua kerusakan gedung sekolah dasar dapat diidentifikasi dan diperbaiki secara efisien, sehingga lingkungan belajar tetap kondusif dan aman bagi para siswa dan tenaga pendidik. Memastikan gedung-gedung sekolah dasar di Kabupaten Bandung selalu dalam kondisi yang layak untuk proses pembelajaran. Sekarang, mari kita beralih ke bagian praktisnya. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk membuka dan mengoperasikan Simpel Kerudung dengan mudah dan efektif, agar setiap sekolah dapat melaporkan kerusakan gedung secara cepat dan tepat. Klik masuk, kemudian masukkan NPSN dan password, contoh seperti gambar, kemudian klik sign in, muncul dashboard. Kita bisa lihat usulan berapa, terus ada data tanah, data ruangan di dashboard ini. Kemudian data keterisian sekolah. Kita langsung uji coba penambahan data tanah terlebih dahulu. Karena sebelum menginput ruang, pertama kali kita harus menginput tanah terlebih dahulu. Klik data tanah, kemudian new tanah. Kemudian di tab informasi ini masukkan nama tanah, kemudian nomor sertifikatnya, kemudian luas tanah tersebut, lebarnya juga.
panjang dan lebar aja hanya diisi, kemudian nanti luasnya otomatis terhitung. Kemudian ini luas tersedia yang masih tersedia, kemudian ini kepemilikan tanahnya, jenisnya apa aja, contoh milik sendiri, lokasi, kemudian pilih kecamatan, kemudian desanya di mana, masukkan kode pos. Ini lebih bagus kalau misalkan ada latitude longitude bisa diisi. Ini nilai pajak, kalau tidak tahu diisi 0 aja, kemudian create. Oke, data sudah tersimpan, kita cek ke data tanah. Nah, ini data tanah udah ada, ini klik edit untuk mengubah isi dari yang telah tadi input. Kemudian ada tombol delete juga untuk menghapus data yang telah kita input tadi. Sekarang ke data bangunan, klik data bangunan, kemudian new bangunan. Kita pilih tanah yang sudah kita bikin tadi, kemudian jenis bangunannya apa, nama bangunannya apa. Contoh, saya namakan bangunan 1, kemudian luas sama diisi panjang dan lebarnya. Kemudian kepemilikan diisi juga. Nilai perolehan kalau tidak tahu diisi 0. Kemudian info lainnya itu adalah jumlah lantai, tahun dibangunnya tahun berapa, keterangan, kemudian ini tanggal SK pemakaian. Contoh. Kemudian ini nilai pajak, kalau tidak tahu di nolkan aja. Oke. Nah, data sudah tersimpan. Kita cek ini ke bangunan gedung. Nah, datanya udah muncul. Ini ada tombol edit untuk mengubah data yang telah kita input tadi. Dan ada tombol delete. Selanjutnya adalah menginput ruang, new ruang, pilih bangunan yang sudah kita buat, karena baru 1 jadi munculnya cuma 1. Kemudian jenis ruangnya ruangan apa, contoh ruang kelas, terus jenis prasarananya kita coba ruang teori kelas, kode ruangnya, kemudian nama ruangannya apa. Terus ini registrasi ruang. Ini lantainya lantai ke berapa. Ini panjang dan lebarnya. Diisi. Oh, entah untuk lantai 1 ya, karena di lantai 1 ini panjang lebar. Kemudian ini kapasitas di ruangan tersebut 26, kemudian ini luas lainnya ini bisa kosong, bisa dikosongkan. Kita create. Oke, data udah tersimpan. Kemudian selanjutnya kita baru kita cek ruangannya udah ada, kemudian klik edit untuk mengubah data, dan ada tombol delete juga untuk menghapus. Nah, setelah itu kita baru bisa untuk mengisi formulir. Klik formulir, kemudian new, isi formulir. Nah, di sini ada 4 tab, ada informasi, struktur, arsitektur, utilitas. Kita informasinya kita klik dulu, bangunannya apa, terus ruangannya apa. Contoh, kemudian ke struktur, kita isi. Contoh kita ngisi pondasi, kemudian ini kolom. Nah, kolom ini jumlah seluruh komponen, jadi ada berapa kolom di ruangan tersebut, contoh 10.
Tahap satunya sesuai penglihatan itu dipilih tidak membahayakan. Nah, di sini perhitungannya harus sama dengan volume seluruh unit. Misalkan yang lain 0, yang berat ada 5, sangat ringan 0, sedang 0, atau 5, sangat berat 0. Nah, ini kan 5 sama tambah 5 itu 10. Jadi itu udah sesuai dengan jumlah. Jadi jangan melebihi atau kurang. Sekarang contoh balok. Misalkan dalam satu ruangan baloknya itu ada 5, maka yang diisi juga jumlahnya harus 5, jangan lebih atau jangan kurang. Misalkan sangat ringannya 5. Nah, berarti yang lainnya 0. Gitu. Nah, ini persentase. Jadi di kolom yang tidak rusak sangat ringan kayak gitu itu jumlahnya harus sama 100%. Misalkan yang lain tidak rusak 0, kemudian sangat ringan 0, ringannya ada 80%, sedangnya 20%. Nah, itu total udah 100%. Nah, itu harusnya seperti itu gitu, jangan lebih jangan kurang. Kita isi arsitektur, ini juga sama persentase. Misalkan tidak rusak 0, sangat ringannya 100. Nah, berarti itu udah 100, nggak usah nambah-nambah lagi gitu. Kemudian plafon contoh yang tidak rusaknya 0, sangat ringannya 0, ringan 0, beratnya 100%. Nah, ini lantai sama persentase. Sangat ringan 0, ringan. Contoh sangat ringannya 90, ringan 10, berarti totalnya 100. Nah, yang lain berarti 0 gitu, jangan melebihi. Ini contoh kusen jumlahnya unit. Nah, jadi total unit itu nggak boleh melebihi dari volume yang tadi kita tetapkan. Contoh sangat ringan 2, ringan 2. Nah, ini berarti 4. Jadi jangan melebihi dari volume yang diisi tadi di awal atau kurang. Ini contoh. Lanjut ke utilitas, kita pilih instalasi listrik, instalasi air bersih, kemudian drainase limbah. Kita contohkan ini 1 meter, tidak rusaknya 1, yang lain berarti 0. Oke, klik simpan. Oke, tersimpan. Kita cek formulirnya. Cek. Oke, datanya sudah masuk. Di sini ada nilai air. Nilai air ini masih kosong, jadi harus diperbaharui dulu di tombol formulir. Cuman kita cek edit dulu, tombol edit. Dicek untuk perubahan, kemudian ada tombol delete juga. Kembali ke data formulir. Nah, kita coba perbaharui untuk nilai akhirnya. Klik formulir. Kemudian klik yang angkanya. Ini diklik. Cukup 1 kali. Nah, kita cek kembali. Reload. Nah, untuk nilainya udah keluar. Nah, jadi seperti itu, harus diperbaharui dulu di formulir, baru nanti ada nilainya. Kita klik coba ke dashboard. Data yang telah kita input ada informasinya seperti tanah, gedung, kemudian ruangan, kemudian total ruangan yang sudah input formulir, kemudian kerusakannya.
kemudian ada data usulan rehab juga, kemudian ada pengisian formulir per tanggal. Nah, kita coba untuk klik usulan rehab. Klik usulan rehab, kemudian new usulan rehab. Nah, ini yang harus diisi, contoh tanggal pengajuan. Oke, terus bangunannya apa, terus ruangannya yang mana. Kemudian jenis usulannya sedang, ringan, atau berat. Kemudian harus diinputkan juga surat usulan yang bentuknya itu PDF. Contoh, kemudian gambar denahnya harus diisi. Kemudian foto kondisi ruangan yang mau diusulkan. Kita tunggu uploadnya sampai selesai. Oke, masukkan keterangan. Kemudian input data. Oke, data sudah tersimpan. Oke, datanya tersimpan. Kita cek ke data usulan. Nah, di sini sudah ada datanya, usulan rehab, dan keterangannya itu pending, artinya datanya sudah sampai ke Disdik, tinggal nanti diproses sama Disdik, apakah mau diproses atau ditolak atau disetujui. Nah, ini tombol edit untuk mengedit isian, kemudian ada tombol delete juga. Oke, seperti itu. Ini untuk melihat si PDF. Ini untuk laporan-laporannya nanti bentuknya itu Excel. Jadi laporan form kerusakan dan laporan usulan, kemudian ada laporan rekap. Seperti itu. Kemudian kita coba ke dashboard. Kita cek data usulan yang sudah kita input tadi. Nah, itu ada total 1 usulan, kemudian usulannya itu rehab ringan. Nah, ini jumlah penginputan harian. Oke, sampai di sini mungkin. Terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, mentor saya Kepala Bidang SD dan Kurikulum, tim efektif dan tim IT, serta semua pihak yang telah mendukung penggunaan simpel berhubung di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung yang dihadirkan untuk mempercepat laporan kerusakan gedung guna meningkatkan kualitas lingkungan belajar. Kami berharap hal ini memudahkan penggunaan dalam mengoperasikan sistem dengan efektif. Akurasi dan ketepatan waktu laporan sangat penting agar kerusakan gedung dapat segera ditangani, sehingga fasilitas sekolah tetap optimal. Kesuksesan sistem ini bergantung pada kerjasama yang baik antara sekolah dan dinas pendidikan. Mari bersama-sama wujudkan lingkungan pendidikan yang lebih baik. Semoga sukses dalam penggunaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.